Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mamang Kuliner. Mamang Kuliner. Terima kasih Mas Mamang. Iya, Mas Mamang lagi. Thank you juga Cing, udah diundang ke sini. Seneng banget ketemu Cing Abdel pertama kalinya nih. Anjay. Langsung. Ternyata dekat rumah kita ya? Iya, deket banget. Makanya tadi janjian jam 12 masih bisa mandi dulu. Iya. Lo di ini AUP kalau gue nyebutnya sih. Iya, deket-deket situ. Deket-deket situ. Cing. Tapi nama lo emang Mamang? Enggak, itu nama channel doang, Cing. Mamang Kuliner ini Nama channel doang. Nama asli Hanif, Cing. Hanif. Mamang itu karena apa? Jadi singkat cerita, nggak singkat juga sih. Cuman dulu itu zamannya ada YouTuber, Cing. Namanya Bang Alex. Itu YouTuber apa? YouTuber gaming, Cing. YouTuber gaming. Yeah. Waktu itu zamannya lagi hitsnya tuh main PUBG. Itu lagi lagi boomingnya lah main PUBG. Kan saya main juga, Cing. Yeah. Terus waktu itu mikirin si Bang Alex ini kalau lagi di game tuh suka kayak gini, Cing. WhatsApp Mamang, suka kayak gitu, Cing. Nah, saat itu juga mau bikin channel, gak nyangka sih waktu saya kayak sampai di titik sekarang ada yang nonton, Cing. Jadi bikin asal aja namanya. Cuman mikir kalau misalnya namanya bagus, Cing. Kalau kayak Hunter Kuliner, misalnya kuliner apa yang bagus-bagus, itu kalau di search di YouTube tuh udah ada, Cing. Ntar kalau misalnya orang nanya, bro channel lu apa namanya? Namanya misalnya Hunter Kuliner, ketutupan nama yang udah Cing. Ya. Nyari Mamang Kuliner belum ada. Udah deh itu aja, yang penting ada dulu, ntar tengah jalan mau ganti, urusan nanti penting ada dulu deh. Jadi kayak situ, Cing. Nah lu bikin konten kuliner karena apa? Background lo kuliner? Enggak, justru nggak ada background sama sekali, Cing. Apaan? Cuman emang kalau misalnya background untuk kayak sekolah kuliner, itu nggak ada, Cing. Cuman kalau misalnya pernah kayak buka restoran, terus bantu orang tua di kitchen segala macam, dulu sebelum... Masak? Saya bantu beberapa menu aja sih, Cing. Jadi kayak misalnya... dulu kan dagangannya itu kita tekwan, pempek. Itu kalau misalnya kita lagi proses masak pempek, itu kita bagi dua kerjaan. Misalnya orang tua yang bagian akhir nyampurin semua adonan. Misalnya saya kan kalau bikin pempek tuh ada bikin biangnya dulu, Cing. Biangnya itu apa tuh? Biasanya saya udah lama nggak masak. Iya. Kalau dulu tuh kayak air, terus misalnya bumbu kaldu, terus habis tuh kaldunya tuh kaldu bubuk ya, Cing. Jadi kayak micin itu masuk semua sama tepung. Jadi dibikin kayak adonan tepung dulu, Cing. Adonan terigu gitu. Nanti baru tuh dimix sama ikan, sama tepungnya, sama telur. Baru digabung. Nah itu pas bagian mix terakhir tuh ibu saya. Nah ntar pas kalau tekwan juga kayak gitu. Misalnya lagi di kitchen, ibu saya yang udah masukin tekwannya, masukin sounnya, kuah, bisa gitu-gitu kan. Saya yang bikin karena ibu saya udah tua, matanya kan harus pakai kacamata, dia nggak bisa ngecop seledri sampai tipis, saya ngecop di kitchen. Nah itu belajarnya dari? Otodidak aja, jadi selama di dapur aja. Selama di dapur. Nah dulu buka kayak gitu. Di mana bukanya? Di rumah juga, Cing. Jadi dulu rumah kebetulan ada space halaman gitu, Cing. Itu emang akhirnya karena memadai lah buat diriin rumah makan, kita bikin di situ, Cing. Tuh waktu itu rame tuh, Cing, cuman tutup sekarang. Karena? Pandemi. Tutupnya pandemi? Pandemi, tapi bukan karena omset turun, Cing. Cuman waktu itu dari anak-anaknya, dari abang-abang saya nih, Cing. Itu mikir kayak gini, ini kan orang tua udah tua, waktu itu kan pandemi lagi ngeri-ngerinya, Cing. Takutnya dine-in, sama waktu itu juga lagi ini kan, regulasi atau peraturan dine-in lagi susah, nggak boleh lah, harus kasih jarak segala macam. Terus takut juga orang tua kan punya comorbid. Takut nih nanti kena kita ini orang tua satu-satunya ntar nggak ada, sedih gimana kan, akhirnya udah tutup aja, nggak usah dagang. Akhirnya tapi waktu itu sempat dagang juga cuman online, cuman pas online itu turun banget karena kebanyakan orang dine in, Cing, kalau di sana. Itu orang-orang mana yang datang di situ? Kerjaan di situ? Enggak, justru yang datang itu kebanyakan yang nggak tinggal di sana, Cing. Jadi misalnya kan deket situ kan ada kantor PKS tuh. Orang PKS kadang makan, terus habis itu ada juga jadi gini. Orang Golkar ada nggak? Ya nggak tahu, PKS apa Nasdem ya, baru deklarasi orang. Iya, kantor-kantor situ pajak
Pajak kejauhan ya? Pajak kejauhan. Pajak kejauhan. Lebih waktu itu pernah jadi ini juga. Waktu itu PKS tuh pernah ada acara ngopi bareng. Kan jadi waktu itu rumah makannya lumayan tuh Cing buat nongkrong tempatnya sebenarnya. Oh, gitu. Enak. Ya waktu itu pernah disewa juga buat ngopi-ngopi bareng. Jadi pesan-pesan makanan di situ. Ada acara pakai screen gitu kan ngumpul bareng. Iya. Kerja di situ. Nah, background lo apaan sekolahnya? Kalau backgroundnya sendiri accounting. Jadi auditing, lebihnya ke auditing. Iya tapi ininya akunting lah ya. Iya, akunting. Jurusan akunting ya. Akunting, ya. Lo kelarin itu? Kelarin waktu itu tahun 2017. 2017 kelar. Baru ngambil ijazahnya 2023. Karena nggak perlu. Nggak perlu. Baru diambil Cing, itu masih ada. Iya. Ya, lo nggak pernah kerja sama sekali? Nggak pernah. Jadi waktu karena emang dilarang juga Cing. Dilarang juga sama ayah waktu itu waktu ayah sekarang udah nggak ada Cing. Bapak udah nggak ada. Saya akhirnya Nggak, maksudnya kok dilarang kerja sama orang tua? Orang mah habis nguliahin, ayo kerja. Gitu. Lo begitu lulus nggak boleh kerja? nggak boleh kerja. Jadi emang orang tua tuh pengennya, orang tua tuh pengennya saya jadi pengusaha Cing. Pengen jadi pengusaha. Jadi nggak usah kerja sama orang, buka usaha, ntar duitnya bisa lah dibantu, bilangnya gitu Cing waktu itu. Cuman waktu itu emang bantu orang tua kan di rumah makan tuh, cuman Digaji kan tapi? bukan digaji Cing. Jadi setiap penerimaan tuh ya berasa duit bersama aja. Bagi-bagi jadinya? Iya, jadi kayak misalnya Dapat kalau uang jajan juga? ya duit jajan waktu kuliah mah dapat, tapi kan itu kan udah selesai kuliah tuh pas di sana. Ya enggak, kayak duit gabung aja. Jadi kalau misalnya mau keluar ya baru dikasih duit, atau butuh apa ya dibeliin. Cuman nggak megang, sayanya sendiri nggak megang. Nggak gitu, megang Cing. gaji bulanan gitu lah ya? Nggak megang. Jadi duit bareng aja sama ibu waktu itu. Nah terus kenapa nggak jadi buka usaha sendiri? Nah waktu itu gini Cing, sebenarnya buka usaha itu waktu itu karena emang lagi usia muda-mudanya lah Cing. Waktu itu lagi zamannya saya tuh ngeband dulu Cing. Ngeband. Kayak ngeband boleh nggak sama orang tua? ngeband boleh. Oh boleh. Dulu sampai disekolahin ini malah Cing, sekolahin gitar. Saya kan dulu main gitar Cing. Oh. Sampai disekolahin gitar. Jadi kayak ngerasa wah gue bakal sukses kayaknya di musik gitu Cing. Kayaknya ini jualan saya motong seledri, motong jamur kuping itu bisa Cing. Cuma kayaknya ini bukan passion gue, kok gue nggak semangat di sini gitu Cing. Kayaknya di band nih gue bakal sukses, soalnya nggak sukses Cing. Tapi udah bikin lagu bandnya? Udah bikin lagu, gak enak lagi. Lagu udah gak enak Cing. Saya sendiri pas denger sekarang, gua apa ini? Iya. Tapi udah nggak ngeband sama sekali sekarang? Nggak ngeband sih. Iya. Nah, buka usaha apa tadinya rencananya? Oh, rencananya kan tadinya pengen yang lanjutin restoran gitu. Emang kan basicnya dari dulu orang tua tuh bukanya rumah makan Cing. Bukanya rumah makan. Jadi speciality-nya Bokap juga? Bokap juga. Jadi bokap nih orang Palembang Cing. Makanya jualannya tekwan, pempek. Ya. Ibu orang Sunda Kuningan. Oke. Tapi diajarin sama keluarganya bokap, sama bokap juga. Iya. Nah, jadi jualan, makanya campur Cing jualannya waktu itu. Ada empal gentong, ada tekwan, ada pempek, ada ayam bakar gitu-gitu. Empal gentong itu Cirebon ya? Empal gentongnya Cirebon, tapi lebih ke Cirebon. Iya. Nah, tapi dulu yang paling lakunya tuh tekwannya Cing. Tekwannya. Makanya saya kan ganti nomor Cing. Karena nomor lama saya isinya, Bang, tekwan ready nggak? Iya. Gitu pesanan-pesanan ya? Iya, cuman udah tutup ya udahlah. Iya. Nah, apa tadinya rencananya mau bikin apa? Sama orang tua kan lulus sekolah terus suruh usaha, bukan gambarannya tuh nggak kerja lagi sama orang tua kan, bikin sendiri. Oh enggak, justru kerja bareng sama orang tua. Oh, disuruhnya gitu, memang iya, gitu. Cuman nanti gue turunin resepnya. Oh gitu. Kalau gue udah nggak bisa handle, lu yang lanjutin gitu loh Cing. Nah ini sebelum tutup udah jalan berapa lama itu toko, tuh rumah makan? Sebenarnya itu buka tutup Cing. Jadi gini, dulu tuh udah pernah jalan. Dari saya masih, udah lama banget tuh. Tahun 2010-an tuh, dari awal saya masih TK aja tuh orang tua udah jualan Cing. Dagangannya itu. Cuman yang mulai saya terjun tuh ngelanjutin tuh tahun 2014-an. 2014-an tuh jualan. Oh, jadi emang udah lama itu ya? Udah lama. Rencananya mau diwarisin? Mau diwarisin. Nah kakak-kakak segala macem? Kakak-kakak sekarang pada jadi dokter Cing. Ada yang jadi dokter. Jadi sekarang kebetulan kakak juga lagi ngambil ini spesialis di luar kota. Jadi barengan sekolahnya. Dua-dua, ada berapa kakak lo yang ngambil spesialis? Ada 2.
Dua-duanya ngambil spesialis di tempat yang sama? Di tempat yang sama, di UNS, di Solo. Jadi semua udah berkeluarga juga, tinggal saya doang nih, Cing. Nah, makanya sekarang nyasarnya ke YouTube. Lalu lu bikin YouTube pertama kali, bikin apa tuh? Kuliner dari awal. Iya, apa? Oh, kontennya? Sebenarnya gini, Cing. Waktu shoot pertama itu kontennya mie Bangladesh yang di Pasar Minggu. Tahu nggak yang mau belokan apa? Mau belokan ke gereja. Pertanian 3. Iya, yang ada gereja apa sekolah sih, Ting? Ada gereja. Nah, ya, yang banyak tukang kelapa dulu. Nah, tukang kelapa. Ya, di samping itu Aceh lah, pokoknya lah ada. Nah, itu mie Bangladesh kan di situ. Ya. Pertama review di situ, Cing, pakai handphone berdua sama temen. Set, ngeluarin kamera. Orang-orang kan di situ waktu itu suka ada bis-bis gitu, Cing. Iya, memang di situ. Iya, rame tuh orang kan. Bayangan situ. Nah, mau ke Jawa, Cilacap, segala macam tuh di situ. Mau bikin opening. Iya. Malu. Baru ngeluarin kamera, handphone, orang pada ngeliatin, Cing. Saya masukin lagi handphone. Terus nge-review, udahlah nanti aja bikin openingnya, kayak makan dulu aja di dalam. Di dalamnya ada orang lagi makan juga, Cing. Makin, waduh malu nih gue, gak enak nih. Kita ngobrol udah gak enak, rasa gak enak, malu tuh campur semua. Jadi review kayak bisik-bisik, Cing. Ngomongnya, ini makanannya enak nih. Bisik-bisik gitu, Cing, kayak berdua sama teman kan. Terus habis itu ngelihat hasilnya, wah ini kok ampas banget nih video. Udah kita syuting lagi aja. Makanya itu di video pertama tuh sebenarnya bukan mie Bangladesh, walaupun syutingnya mie Bangladesh, tapi kita ngerasa videonya jelek. Syuting lah, Cing, di kopi ini. Aduh lupa namanya nih, di daerah Siaga. Kopi apa tuh? Aduh ada coffee shop gitu, Cing. Saya lupa tuh kopi apa ya? Lupa. Itu yang rekomendasinya Raditya Dika waktu itu. Nah akhirnya nyobain di situ. Sepi yang ini akhirnya jadi konten pertama tuh, Cing. Nah konten yang itu masih disimpan tuh ada di Google Drive, Cing. Belum lo tayangin? Gak ditayangin, udah jadi aib aja. Jadi aib aja, Cing. Iya. Nah kenapa lo pilih kuliner ya? Memang karena backgroundnya juga akhirnya kuliner ya? Iya. Senang kuliner. Emang senang makan lo? Emang senang makan, tapi waktu itu sebenarnya nggak niat nge-YouTube, Cing. Jadi waktu itu ada temen, kebetulan yang dulunya partner di Mamang Kuliner, cuman dia udah punya kesibukan sendiri, Cing. Jadi saya jalanin sendiri. Jadi waktu itu sama dia punya channel kuliner. Nih kalau Brian nih teman gue nonton, jadi dia punya channel kuliner. Saya pengen join ke channelnya dia. Bukan join sih ya, tapi lebih gini. Gue punya rekomendasi yang kalau lu upload nih viral nih, gue yakin. Tapi dengan syaratnya gue boleh dong muncul di video lu. Jadi gue makan bareng. Terus teman saya bilang, wah nggak enak nih channel ini udah adek gue banget nih brandingannya. Mungkin nyangka saya mau join kali ya. Ini brandingannya udah adek gue banget, mendingan kita bikin channel sendiri aja. Nah itulah mula bikin channel. Tahun berapa itu? Itu 2018 akhir, kalau nggak salah Novemberan gitu. Novemberan. Ya. Akhirnya bikin yang pertama itu tuh, si kopi itu. Kopi itu saya lupa lagi nama brandnya, kopi apa tuh. Terus mulai ke makanan berat, pertama sebenarnya udah mie Bangladesh ya? Nah abis itu ke ini, mie ayam rekomendasinya Cing Abdel. Koahin sini? Iya. Koahin, ini dari sekitar sini aja. Deket dulu aja di sini ya? Deket dulu, bubur ayam Palapa udah loh? Palapa mah langganan, Cing. Ya langganan lo ya? Iya, sama. Iya, akhirnya deket-deket sini dulu? Deket-deket sini dulu. Tapi kan lo, ininya kayaknya sinematik gitu. Oh, kalau sinematik, jadi waktu itu ada YouTuber lah yang menginspirasi, akhirnya... Siapa itu YouTubernya? JWS Bros namanya, Cing. Oh, luar negeri? Ya, YouTuber Indonesia, Cing. Oh, JWS Bros. Dia sinematik juga tuh? Sinematik. Nah, cuman dari sana ke-trigger buat lebih mendalami gitu, Cing. Tapi otodidak. Makanya kalau sebenarnya sekarang kerjaan saya ada 2, Cing. Jadi ada jadi kreatornya, jadi YouTubernya ibaratnya ya. Satu lagi saya bikin di belakang layar, Cing. Saya bikin iklan digital. Jadi lebih ke digital marketing untuk brand-brand F&B. Apa? Oh hanya khususnya F&B? Saat ini khusus F&B. Niatnya sih pengen diperluas, Cing, ke produk-produk atau ke yang lain. Cuman saat ini emang masih mengerucut ke F&B, Cing. Itu klien-kliennya apa? UMKM atau? Saat ini lebih ke brand-brand yang besar, Cing. Jadi ini sebut boleh? Boleh. Kayak GrabFood. GrabFood pakai lo? Pakai gue. Terus abis itu Kobe nasi uduk, produk-produknya jadi digital ads-nya Kobe yang tayang di platform digital tuh gue yang handle, Cing. Beberapa ya, nggak semuanya, cuman beberapa kontennya gue yang handle. Kalau GrabFood apa yang lo bikin? Waktu itu GrabFood ini suka ada konten mingguan, Cing. Jadi suka ada promo. Jadi misalnya dia mau naikin hari ini brandnya misalnya nasi uduk X. Iya. Udah nanti
dia ngubungin gue gini, Mas Hanif, ini Nasi Uduk X minta ini ya video sinematik pakai voice over. Jadi cuman kita ngepromoin sama ngasih tahu kalau misalnya beli Nasi Uduk X di minggu ini nanti ada promo ini 15%. Gitu. Nah, dibikin kontennya tapi tanpa model, Cing. Jadi cuman food show real, jadi makanannya aja. Sama VO ya, sama suara ya. Sama VO, betul. Bikinin konten gitu, Cing. Nah, udah lama tuh. Itu semenjak jadi nge-YouTube dulu. Jadi nge-YouTube, belajar sinematografi, jadi kayak ngeliatin YouTuber luar negeri, terus semenjak itu juga jadi suka nontonin iklan, Cing. Biasanya dulu sama iklan tuh acuh, pengennya skip, lihat, udahlah ngapain nonton iklan, sekarang tuh iklan saya pantengin, Cing. Terutama iklan makanan ya, gimana dia naruh pencahayaan, apa itu saya pantengin banget, Cing. Oh kayak gini, jadi inspirasi. Oh kita coba diterapin ke, video kita nih gimana. Nah waktu itu, bikin video, jadi waktu itu YouTube itu gini, Cing, intro video saya itu mulainya itu ini sinematik produk dulu. Jadi bikin sinematik produk, dilirik lah waktu itu sama Grab di tahun 2020 kalau nggak salah. Lagi pandemi? Belum? Iya, baru ada info pandemi tuh. Ya. Nah itu Grab tiba-tiba ngemail bilang katanya tertarik nih sama intronya Mas Hanif, tapi bisa nggak ya intro tersebut diterapin di video buat kita nih, tapi videonya nggak usah tayang di Mas Hanif, kita beli aja, dia bilang. Oh, berapa detik kan tuh bikin gitu? 30 detik sampai 1 menit lah, Cing. Tergantung briefnya kan ada yang misalnya kadang-kadang gini, Cing. Dia ada banyak brand tapi dipepet jadi satu video. Ada juga yang misalnya cuman ternyata satu brand dan produknya cuma 2, itu kan lebih cepat pasti. Iya. Ya gitu, Cing. Akhirnya bikin dah tuh. Dia cuma lihat dari intro lo aja? Dari YouTube justru, iya. Nah dari YouTube, gue suka ini juga, Cing, waktu itu, Cing. Jadi misalnya lagi proses bikin si sinematiknya itu, suka bikin behind the scene. Nah cukup naik tuh waktu itu, banyak di repost sama akun-akun luar negeri juga. Banyak yang nge-follow juga. Nah dari brand lain akhirnya banyak yang lirik, mau dong bikin video kayak gini juga. Akhirnya lumayan banyak tuh. Jadi kita waktu itu nggak nge-declare kayak, ayo nih gue buka jasa, nggak buka gitu, Cing, tapi muncul sendiri. Iya. Jadi setiap ada konten, habis ngerjain konten apa, brand apa, kita post. Ini loh hasil kerjaan terbaru kita kayak gini. Jadi nggak buka itu, tiba-tiba datang aja bisnis lewat email gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah, Cing. Nah tapi lo upgrade ininya cuma lihat dari YouTube aja memang? Emang gue otodidak, Cing. Nggak ngambil kursus apa gitu, nggak? Otodidak aja, jadi kayak sering nontonin YouTuber ini, terus kan sekarang YouTuber luar negeri, nggak cuma luar negeri, Cing, Indonesia juga banyak yang bagus kan tuh, yang ngajarin sinematografi segala macam. Ada salah satu di Indonesia yang sekarang kebetulan jadi teman saya nih, Cing. Tapi dulunya saya ngidolain dia, saya nonton terus. Namanya Arto Dipro. Dia anak masih muda, Cing. Anaknya masih muda, tapi jago banget sinematografinya. Itu saya belajarin, dia bikin tutorial kontennya. Saya tontonin, sampai akhirnya sekarang kenal, Cing. Sama orang ya, saya tontonin. Itu bagus tuh, ngajarin gimana supaya suara jernih, gimana pemasangan lighting kalau buat lagi talking head, lagi ngobrol kayak gini, cahayanya butuh berapa, dari arah mana aja. Itu belajar dari dia tuh. Makanya nontonin gituan aja, Cing. Iya. Gitu. Ada juga tuh Urofi namanya, gue juga suka. Urofi juga tuh. Bagus banget ya? Iya. Itu dia banget ya? Semenjak TikTok yang meledak ya, Cing. Wah, kalau gue ngeliatnya di Instagram ya. Instagram ya? Yang sering inilah, apa yang kota-kota sepi lah, tempat-tempat yang silent sepi. Kayak Jakarta lagi silent, gitu. Jogja lagi silent, itu bagus juga tuh dia. Cakep-cakep ya. Nah itu juga ceritanya gitu tuh, dia awal-awalnya bikin konten seakan-akan ada pesanan iklan gitu. Iya. Dia bikin aja produk ini, kalau menurut dia kalau mau diiklanin bentuknya kayak begini. Akhirnya ada beneran yang klien yang pengen dibikin. Itu salah satu trik juga, nyebutnya fake project. Oh, nyebutnya fake project. Kalau nggak salah sebutannya fake project. Jadi bukan fake taxi ya, fake project. Kok tahu, Cing? Tahu lah. Jadi kapan-kapan nobar nih. Nobar fake taxi ya. Fake project sebutannya. Fake project. Jadi jadi seolah-olah kayak kita habis ngerjain project klien. Itu buat mancing aja sebenarnya, supaya orang, wah kayaknya ini bagus nih video dia nih, coba kita bikin di dia. Saya juga nerapin fake project kayak gitu. Dulu suka bikin kayak produk apa nih, nggak dibayar, nggak apa, kita buatin sinematiknya. Nah, ada yang suka, nyangkut, ya udah kita buatin, akhirnya jadi bisnis. Itu secara penghasilan gedean mana itu sama YouTube? Kalau misalnya enaknya YouTube kan bulanan, Cing, tetap. Iya. Kalau ini nggak nentu, tapi sekalinya ada gede. Dapatnya gede gitu ya. Iya. Iya. Tapi secara passion lo lebih enak ngerjain mana?
YouTube apa? Kalau misalnya enakan YouTube, Cing. YouTube ya? Karena YouTube ini kita lebih nggak diatur. Betul. Kita bikin apa yang sesemau kita bikin style kita di situ. Cuman kalau misalnya bikin video buat orang, itu kan kita di brief. Kita dikasih kadang-kadang kita masukin style kita, buat kita ini bagus nih. Iya. Ternyata klien revisi. Saya nggak suka nih mas shot yang gini-gini. Iya. Terus dia maunya shot yang gimana? Shotnya gini aja. Bagi saya waktu itu ngeliat ya, shot apa nih sampah bener gitu Cing. Iya, betul. Cuman betul. dia maunya begitu, makanya ya udahlah jadi nih videonya. Dia senang, oh ya udah. Emang kadang-kadang begitu ya, apalagi sebagai talent ya. Kalau gue tuh misalnya ada apa orang yang mau endorse gitu ya. Ngelihat konten-konten gue yang bercanda-bercanda. Iya. Terus kita bikinin bercanda, sama dia nggak boleh dah. Gimana sih? Dia kan lo ngeliat gue bercanda, iya kayak gitu ya. Tapi dia bayar gimana ya? Tapi kan sebenarnya harusnya kayak agensi, brand-brand gitu harusnya udah research mengenai si KOL-nya, style-nya gimana. Iya. Jangan sampai ngilangin style si KOL-nya justru kan, ya harusnya begitu kan. Iya, tapi lo banyak juga tuh yang kayak gitu. Permintaan-permintaannya yang kayaknya ini nggak gue banget dah, kayak yang kayak gini shotnya gitu. Kalau kayak gitu, kalau misalnya endorse ya Cing ya, kecuali kalau beli video gue ambil Cing. Tapi kalau endorse gue tolak. Gue pernah waktu itu kayak gitu Cing, gue tolak. Karena gue disuruh, kontennya gini Cing, gue ini orangnya kalau di konten Instagram, YouTube kan terkenalnya review, pembawaannya selengean, kalem, kalau nggak kalem gitu. Pokoknya review tuh yang kelihatannya kejam gitu kan. Terus tiba-tiba di briefnya itu suruh kayak gini, nge-react. Jadi ada salah satu kreator ceritanya menciptakan resep dengan brand tersebut. Dan gue suruh nge-react, jadi nge-react videonya. Terus tiba-tiba ntar gue ngebikin, abis nge-react itu gue coba bikin, terus di briefnya, wah gue thank you banget nih sama lo sih, misal kreator X, gara-gara lo gue nemuin resep terenak yang pernah gue coba, kayak gitu kan Cing. Gue bilang, apaan nih brief begini? Akhirnya gue tolak Cing. Akhirnya saya nggak cocok nih mbak, kalau briefnya kayak gini, saya nggak usah kerja sama. Iya. Soalnya kayak, wah kalau kita nggak nyaman juga saya nggak mau sih Cing. Iya. Kecuali dibikin iklan lah ya. Ya, atau bisa juga kayak gini, Mas Hanif ini di honest review aja. Ini saya kasih produknya pakai, atau kalau nggak honest review, misalnya dia kasih brief, tapi gini, Mas Hanif ini poinnya harus sampai, tapi bawain aja pakai style Mas Hanif. Terserah nih treatmentnya mau gimana. Yang penting pesan dari brand ini sampai Mas, itu saya masih ambil Cing. Iya. Nah kalau misalnya yang di YouTube lo, itu makanan yang lo review, ada yang pesanan nggak? Yang pesanan ada. Tapi lo bilang nggak? Tapi gue kasih label. Kan di YouTube suka ada include paid promotes. Iya. Itu gue kasih Cing. Jadi kalau di konten gue nggak ada itunya, tandanya gue nggak dibayar. Oke. Nah sekarang, jadi gue pernah sih Cing, waktu itu di shorts. Tapi kalau di YouTube yang format biasa, itu gue jarang ngambil Cing. Nah semenjak ada shorts, bisa di ini, wah lumayan nih bisa jadi buat terima endorsan. Nah kalaupun terima endorsan Cing, salah satu rulesnya kalau di saya Cing ya, itu kita harus kirim tester dulu. Jadi rasanya harus cocok dulu, nggak boleh nggak enak. Soalnya saya paling anti berekspresi pura-pura di kamera bilang enak padahal nggak enak. Nah jadi kita biasanya tester dulu kirim, atau nggak misalnya produknya ada di Alfamart, saya beli Cing produknya. Nah waktu itu pernah kejadian, brandnya nggak apa-apa ya sebutnya, Sarimi endorse. Saya diskusi dulu sama dia kan suka makan Winsa juga nih teman saya nih. Kalau saya lagi jarang-jarang makan, misalnya tuh lagi diet juga kan. Terus nanya, Sarimi ini pengen endorse gue, lu pernah cobain Sarimi ini nggak? Kebetulan nih kita selera nih agak cocok nih Cing, sama-sama. Biasanya kalau dia kurang, di saya kurang. Kayak gitu juga. Nah akhirnya dia bilang, enak itu Sarimi yang itu. Akhirnya waktu itu, tapi saya coba dulu beli di di minimarket, cobain, cocok, bilang, Mas saya cocok nih, kita jalan endorse-nya. Oke, tayang di short saya Mas. Waktu itu dia ngambil semua platform, tapi kecuali YouTube yang format panjang. Tayang. Nah saya ini udah punya image review jujur Cing. Kalau di channel ini ibaratnya kayak, kalau netizen ya Cing, ini bukan saya ngomong, tapi netizen bilangnya intinya gini, gue baru percaya kalau Mamang yang review, ibaratnya kayak gitu Cing. Nah akhirnya tayang lah waktu itu Sarimi. Kaget saya terima endorse mungkin kan. Itu saya dikritik Cing, habis-habisan. Sama penonton saya. Tapi saya terima kritiknya Cing. Waktu itu dikritik intinya gini, salah satu kritiknya, tolong dong Mang, lu jadi panutan buat konten kreator, supaya lu lebih transparan mana endorsement, mana lu konten organik lu. Jangan lu satuin, lu kayak nyaru gitu. Jadi ini penonton lu nggak transparan nih kalau kayak gini sama penonton. Wah, saya kecambuk tuh Cing.
bener-bener sampai diskusi waktu itu sama temen juga. Apa kita terapin aja ya? Akhirnya alhamdulillahnya Cing, brand pada ngerti. Asal kita ngasih pengertiannya aja. Nah waktu itu akhirnya waktu Sarimi belum pakai label itu. Ya udah tapi tayangnya cuma saya mikirnya sih ya udahlah Sarimi emang enak kok. Waktu itu jadi promo ya. Waktu itu akhirnya udah. Gue sih Indomie. Ya sehari-hari juga Indomie sih. Sarimi yang mana? Gue penggemar mie juga nih. Ya, yang enak yang itu, yang ayam kecap enak, yang apa? Ayam kremes atau apa? Ayam kremes kalau nggak salah itu enak juga. Ayam kremes yang goreng. Yang goreng. Oh, goreng ya. Yang ayam kecap tuh enak, Cing. Ya. Nah, waktu itu akhirnya dari situ cambukan tuh buat saya, Cing. Akhirnya saya terapin, saya ganti. Jadi saya beberapa kali nih bulan-bulan ini tuh ganti-ganti rules terus, Cing. Nah, pernah juga udah deal ternyata briefnya nggak sesuai, makanya sekarang rules di endorsementnya saya ganti. Brief harus di awal. Jadi kalau misalnya cocok apa enggak, kita langsung tolak di awal gitu, Cing. Nah, tes sebelum ngomongin harga? Sebelum ngomongin, jadi harga plus saya ngasih ini. Misalnya nanya, Mas, red card-nya berapa? Saya kasih harganya, bawahnya kasih ketentuan. Ya, oke. Ya. Jadi sebelum lu melanjutkan ke nego, lu agree dulu nih dengan rules yang gua kasih gitu, Cing. Nah, habis itu sempat ganti-ganti juga, akhirnya sekarang saya terapin tuh, Cing. Kalau di YouTube, misalnya ada produk placement, itu selalu ada. Jadi setiap orang klik ada muncul tulisan tuh. This video include paid promote. Sama di deskripsinya atau di videonya itu saya kasih, this video is sponsored by. Oke. Nah, kemarin kan lagi ramai juga tuh, Kenzler. Iya. Saya dibayar sama Kenzler. Waktu itu bakso hot yang instan tinggal makan, Cing. Udah mateng dia. Sosis bukan sih Kenzler? Kenzler sosis, tapi ada produk baru tuh, bakso pakai saus pedas. Oke. Nah, itu saya cobain dulu, Cing, cocok. Rasanya cocok, ya udah makanya saya jalan. Nah, tapi waktu itu sempet ngasih pengertian dulu ke brandnya, Mbak, ini demi transparan sama penonton, saya tuh ngejaga kepercayaan penonton lah. Udah nonton video ini, udah nontonin saya harus jaga kepercayaan. Kalau misalnya emang ini sponsor, saya harus bilang ini sponsor. Terus dia tadinya sempet, gimana nih Mas, saya ngejelasin ke brandnya gitu-gitu kan agensi tuh. Ya bilangin aja kalau ini tuh demi ngejaga transparansi aja sama penonton. Yeah. Bilang aja, sampein. Alhamdulillahnya brand tuh ngerti. Dan sekarang tuh brand-brand yang kerja sama saya ngerti, Mas. Cing. Malah maunya gitu ya? Jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang, nggak apa-apa Mas. Di review jujur pun, dikritik dengan tulisan sponsor pun nggak apa-apa Mas, kayak gitu. Tapi kan tetap di preview dulu sama dia kan? Di preview. Sebelum tayang. Iya, kayak waktu itu kan pernah juga dibayar sama salah satu brand steak. Nah, itu tayang di YouTube Shorts waktu itu. Jadi dia bilang, saya udah deal-dealan di awal, udah bilang, ini di honest review ya? Iya, di honest review aja. Terus nggak apa-apa Mas, saya nggak keberatan juga dengan tulisan sponsor gitu kan. Nggak keberatan juga. Itu saya bilang, sticknya enak. Tapi ini saya selalu ngucapin juga, Cing, biasanya kalau misal di video ini, berdasarkan selera pribadi. Iya. Jadi ini steaknya enak, semuanya enak, pelayanannya oke, tapi untuk burger ini udah enak, cuman penyampaiannya emang lebih halus. Ini burger ini udah enak, tapi menurut saya sih patty-nya agak keasinan, udah gitu doang. Yang enak mana steak kalau menurut lo? Selain Abuba ya? Andakar enak, Cik. Andakar tuh rasanya beda-beda gak sih? Rasanya beda-beda. Iya. Nah, yang enak yang di Pizza Hut Mampang. Yang di belakang Pizza Hut? Ya, Mampang kan, warung buncit ya? Ya, warung buncit. Nah, itu yang enak. Nah, waktu itu pernah nyobain yang di, Pasar Minggu, yang jalan ke Pasar Minggu apa kemana ya? Apa yang di Cilandak? Duren 3 ya Mas ya? Ada beberapa. Pernah makan di situ. Beda-beda sih. Agak set waktu itu. Iya. Dia kelihatannya nggak siap, waktu itu sempat makan bareng saudara. Kayaknya dia nggak siap nge-serve si dagingnya, antara kayaknya masih beku ya. Waktu itu minta nggak keluar-keluar, Cing. Sekalinya di-push, mana nih kok dagingnya keluar-keluar? Dikeluarin sama dia. Dikeluarin, tapi kayaknya gini, nggak sempet, mungkin kan kalau steak kan butuh resting gitu ya, Cing ya. Kalau nggak kan dia alot. Kayaknya dia buru-buru nge-serve, jadi pas dimakan, wah karet banget. Iya. Waktu itu pernah, jadi kayaknya tiap cabang sih kayaknya beda-beda kayaknya. Mungkin standar ini ya, standar pelayanan. Mungkin dagingnya sama mungkin. Iya, dagingnya sama. Cuman kayaknya itu lagi beku kali atau gimana. Iya. Kalau Abuba sih kayaknya relatif lebih sama lah antara semua cabangnya. Mie ayam mana? Mie ayam lo doyan mie ayam nggak? Penggemar mie ayam nggak tahu ya. Tapi gue nggak penggemar satu makanan gitu, Cing. Nggak yang mencodong. Wah, gue demen buat mie ayam, nggak. Gue sih lebih apa ya? Makanan yang penting bumbunya rame, nggak nanggung, gue demen, Cing. Nah, kalau mie ayam yang gue senengin ya, ini mie ayam ini yang Mas Mismus, tau nggak Mis? Apa, tau. Cing?
Yang deket apa? Kantor pajak ya? Iya. Ya itu tuh yang turun itu enak tuh. Karena dia pakai ada bau-bau minyak bawang putihnya tuh, saya demen banget. Iya. Mas Wismus kita pernah ya, Man? Yang pagi-pagi itu. Nah, kalau di Gojek dia namanya beda tuh. Saya lupa. Nah, kalau nggak salah kata temen, itu kalau dia siang kan tutup bukanya sampai pagi doang kan. Tutupnya sampai sebentar doang lah gitu bukanya. Itu kalau siang nih masih jualan sebenarnya, Cing. Tapi bukan di situ. Bukan di situ, di Kebagusan kalau nggak salah. Nah, itu namanya beda tapi mie ayam Wonogiri apa gitu namanya di GrabFood nih. Apa Man nama istilahnya, Man? Mie ayam apa itu? Donoloyo. Modelnya Donoloyo kalau mie ayam tuh ada Donoloyo, ada Wonogiri, ada mie ayam Bangka, mie ayam Cina. Nah, kalau yang si Koahin kan nih antara Bangka sama Bangka enggak terlalu Bangka. Tapi Jawa juga nggak ada kecapnya gitu ya. Kalau Cing Abdel demennya yang mana? Iya, Koahin. Iya. Kalau aku sih, kalau saya sih Cing ya, lebih demennya tuh yang sebenarnya mie ayam lebih demennya tuh yang mie ayam kampung. Yang bumbunya kecap. Iya, benar. Sebenarnya demennya lebih demen yang itu. Terus Yamin, misalnya Yamin. Kayak ini nih Pak Min tuh enak juga. Pak Min mana nih? Yang sini apa yang di sini? Kayaknya nggak. Lo di mana belinya? Kayaknya yang di pinggir jalan raya deh. Iya. Yang situ. Itu emang enak juga. Bini gua kayak demen banget itu Pak. Iya, kalau mie ayam lagi pengen mie ayam kampung yang manis, lu belinya di situ. Iya, di situ juga enak tuh Man. Yang deket itu apa Man? Yang kita 2 kali Man? Cowboy. Bukan Cowboy deket rumahnya. Yang dekat Bagong dekat Storby. Bukan. Bagong, lagadat gue lagi. Bagong juga enak tuh. Sepaket sama Slamet. Di itu yang dekat masjid Man, yang kita ada anak-anak waktu itu Man yang bakso. Oh, Pade Unyil ya? Pade Unyil juga enak tuh. Bukan Man. Bukan. Ya. Bukan Pamin, mode. Di samping nasi goreng bener. BMS ya, bakso. Ya. Bakso Maro Senang. Di samping nasi goreng jenggot itu kemarin lu review tuh. Oh iya, nasi yang porsinya sabrak-abrak. Kita pernah juga ya? Nah. Iya itu persis di sampingnya. Itu porsi sabrak-abrak gitu. Porsinya banyak banget dan ramai juga itu. Iya, parah itu. Iya. Itu kemarin saya posting FYP itu di TikTok, Cing. Iya. Sampai kalau nggak salah 1.300.000 apa tuh? Iya. Yang itu nasi goreng itu gila banget itu emang porsinya. Banyak, lama tapi. Nah, tipsnya karena laku. Iya, tipsnya belinya di awal-awal enaknya. Jadi baru buka beli tuh. Awal-awal buka ya? Iya, itu cepet banget dia kalau baru buka. Waktu itu nggak nyampe berapa menit tuh, saya kan buat konten. Tungguin buka kan jam 6 tuh. Pas jam 6 teng lewat dikit lah. Pesen, cepet nyampenya, Cing. Nah, kalau mesennya di jam 8-an, nyampenya biasanya agak lama, 45 menit, 50 menit tuh lama tuh dia. Lo karena lo ini sih ya? GoFood ya? Jadi nemunya juga waktu itu gara-gara GoFood. GoFood dulu. Jadi nggak langsung makan di sana, lagi malam-malam random aja, aduh pengen nasi goreng nih, ngeliat rating tinggi udah order aja, suka random gitu, Cing. Kalau order makan, lah kok enak, udah kontenin aja deh. Iya. Pak Jenggot. Itu emang enak deh si Pak Jenggot itu. Kalau yang datang ke tempatnya lo juga masih lo lakukan, lebih banyak mana sih sekarang lo? Sekarang sih selang-seling, Cing. Jadi kayak misalnya seminggu 3 kali upload ya ada salah satu dari 3 ya gue keluar, Cing. Datang langsung visit ke resto. Tapi sebenarnya kalau minat dari penonton sendiri banyaknya lebih demen yang gue kalau review di rumah. Di rumah ya? Iya, gue nggak tahu karena mungkin karena udah di-build dari awal ya. Karena kan awal-awal semenjak pertengahan tahun kayaknya itu lebih sering di rumah, Cing. Sama pandemi juga kan waktu itu. Nah, jadi penonton yang diciptain dari situ tuh lebih demen kalau gue lagi review di rumah, Cing. Nah, itu juga salah satunya. Sengaja milih itu? Kalau waktu itu, yang mana? Yang bintang 1? Kalau bintang 1 ini awalnya gini, Cing. Waktu itu ada komen. Jadi beberapa konten dari Mamang Kuliner ini tuh emang kita buat dari saran penonton. Jadi kita cek ombak dulu biasanya. Waktu itu ada yang saranin, Bang cobain dong, lu makan enak mulu, cobain yang bintang 1 sekali-sekali. Cobain waktu itu, 1 konten. Nggak naik-naik banget sih, biasa aja. Cuman kan nggak bisa kita 1 konten tes, coba lagi konten kedua. Iya. Jadi waktu itu saat lagi konten Sand Food baru mulai, di konten saya yang lagi naik itu ini, Cing. Nyobain menu yang jarang dipesen di sebuah restoran yang udah eksis, maksudnya udah terkenal. Yeah. Misalnya contohnya review KFC. Ternyata di KFC ini ada jual pie, ada jual kue sus misalnya kayak gitu, Cing. Nah, kita review menu-menu yang yang orang nggak jarang pesen lah. Ya menu sampingannya lah. Menu sampingannya, iya. Nah, itu kita cobain. Nah, itu kontennya lumayan tuh naik 100.000 viewsnya di saat waktu itu
views masih rata 20.000, 30.000-an, itu bisa nyampe 80, dia bisa cepet. Tiba-tiba ada yang nyaranin, rating rendah bang, cobain waktu itu satu konten pertama kalau nggak salah tuh ayam geprek. Masih belum meledak cing, tapi view-nya rata-rata aja 40 ribuan kalau nggak salah itu. Konten kedua nasi uduk. Nah itu juga masih rata-rata, meledak di konten ketiga. Konten ketiga ini waktu itu restorannya bukan saya cari, kalau yang pertama yang kedua ini saya cari cing. Nge-scroll di aplikasi gitu kan, wah ini ratingnya rendah nih, kita cobain. Nah kalau yang ketiga nih saran. Jadi ada yang komen waktu itu, bang cobain bang nasi kebuli bla 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 gitu kan, cobain. Ratingnya parah banget, di platform mana aja jelek katanya gitu. Saya cari cing, pertama buka Google. Bayangin cing, di Google ratingnya 1, cing, dari berapa puluh orang waktu itu. Saya waktu itu juga gak kepikir gini, waktu episode 1, episode 2, itu nggak yang buruk-buruk banget cing, kayak makanan biasa, cuman mungkin porsinya nggak worth it. Kalau atau enggak ayamnya kering itu mah biasa banget. Sampai saat sekarang tuh ngerasanya kayak gitu udah biasa gitu. Yang ketiga ini kayak saya sampai kaget, kok ada orang jual gini, saya sampai kaget cing. Kagetnya apa? Waktu itu beli nasi kebuli. Pertama nasinya benyek. Terus saya beli ulen gitu maksudnya atau benyek beneran? Benyek tuh gini, nasi kebuli kan harusnya pakai beras bas atau berasnya kan harusnya kepiak. Perak gitu kan. Ada juga kalau orang jual, biasanya kan sekarang juga yang bilangin nasi kebuli, padahal nasi mandi yang pakai beras basmati ada juga kan. Nah dia pakai beras biasa, tapi nasinya tuh nyambung-nyambung, gumpel-gumpel. Iya, terlalu banyak, kayak salah masak, kayak terlalu banyak air masaknya. Terlalu banyak air, karena emang kan nasi kebuli juga kan masaknya kan di rice cooker gitu kan dia, atau ditanak langsung sama bumbu-bumbu gitu kan. Nah kayaknya kebanyakan air kali dia. Nah cuman dugaan kedua setelah saya teliti, ternyata rumah makan ini kayaknya rumah makan frozen food. Jadi kayaknya yang udah lama di store, di kulkas kali itu gimana, jadi nggak fresh. Nah waktu itu, sekarang menunya saya cek udah nggak ada. Restorannya ada, tapi menu yang waktu itu sampai saya muntah nggak ada cing. Jadi waktu itu saya beli yang nasi kebuli kambing. Dia kayaknya udah tutup menu-menu perkambingan kayaknya. Waktu itu beli nasi kebuli kambing, wah cing, saya buka nih, track, itu kamar langsung bau kambing busuk. Kayak bau daging nggak fresh gitu loh. Waduh, sampai muntah. Malah ini gini, kan lagi syuting sinematiknya dulu, kan udah dibuka. Dan terus kita mau syuting makan, tapi saya di otak saya udah ini bau banget. Udah malas duluan gitu ya? Ini udah baunya bau banget masalahnya. Sampai nggak expect, ini kok ada makanan begini. Udah parah banget itu waktu itu. Nah meledak lah di situ. Gara-gara itu meledak, orang jadi nonton lagi video pertamanya kayak gimana, video keduanya gimana, episode 2-nya. Nah jadi set food mulai naiknya di situ tuh, konten set food. Tapi kita ciri khasnya nggak sebut nama brandnya cing. Jadi brandnya juga masih jualan sampai sekarang, nggak bangkrut. Brandnya juga masih jualan. Kita kasian juga kalau disebut ya? Iya, kalau disebut kasian. Maksudnya sebenarnya sih penjualnya kurang ajar juga cing, banyak yang kecewa sebenarnya. Bahkan di foto Google aja ada yang sampai dapat kecoa cing di makanannya. Itu sampai ada kecoa kering gitu. Dia nggak tahu kali, dia nggak lihat kali di Google-nya ya? Kurang tahu. Nah orang itu dia nggak ngeliat juga ininya dia di Google itu gimana gitu kali. Tapi dia ngelihat di aplikasi ojek online-nya cing. Kenapa saya tahu ngelihat cing? Di Google juga sebenarnya saya yakin lihat, karena ada akun anaknya komen di situ. Saya udah teliti, ini akun anaknya deh. Jadi waktu itu di ojek online-nya gini cing, dia pakai akun lain buat komen kan jadi di Gojek itu ya disebut aplikasinya Gojek, itu bisa ngasih, sekarang penjual bisa ngasih tanggapan, dan kita bisa ngasih komentar, bisa ngeliatin komentar orang juga kan. Saya pantau tuh komentar orang. Nah ada yang bilang gini misalnya, nasi kebuli apaan nih? Basi, gak enak, kambingnya bau, gini-gini. Nah, selalu ada salah satu akun yang komennya tuh selalu baik dan namanya itu terus cing, aku perhatiin. Wah, namanya ini terus. Saya perhatiin, wah ini pasti nih akun si penjualnya. Karena dia selalu komentarnya itu selalu nge-counter komentar konsumen sebelumnya. Contoh, konsumennya bilang, nasinya bau, kambingnya bau. Kemarin saya beli, mantep banget, nasinya wangi dan kambingnya juga nggak bau. Dan besoknya ada yang bilang nasinya benyek, wah nasinya bagus nih gitu loh. Selalu di counter sama dia pakai akun palsunya dia. Ada tuh. Jadi sebenarnya dia baca ya sebenarnya. Ya. Harusnya itu bisa jadi perbaikan ya. Harusnya jadi perbaikan. Lo pernah nggak yang tidak lo tayangin karena emang bener-bener nggak enak? Tadinya pengen nge-review bukan set ini ya. Ini pasti dia senyum-senyum. Jadi pernah kejadian. Tapi waktu itu udah tayang malah, cing. Tapi gini, cing. Itu bahasanya udah diperhalus banget, cing. Wah, diperhalus mungkin kayak gini. Mungkin gini kali ya. Udah pakai gitu-gitu deh, cing. Jadi waktu itu
lagi jalan, ini vlog, ini pasti penonton lama udah pada tahu nih. Jadi waktu itu kita lagi ngevlog di suatu tempat wisata. Ini konten pertama, Cing. Konten pertama, maksudnya konten baru. Jadi waktu itu pengen review makanan yang ada di tempat wisata. Kita datang ke suatu tempat wisata. Biasanya orang datang ke tempat wisata kan yang diliput, wah di wisata ini ada wahana ini, misalnya, atau ada binatang ini, ada binatang itu. Kita justru mau ngasih tahu, ini makanannya yang enak apa kalau di wisata, tempat wisata ini. Nah jadi di tempat wisata itu ada beberapa kantin, Cing. Ada 2 kantin, yang satu di depan, yang satu di pojok belakang gitu, Cing. Nah, kita ngiter. Kita mulai dari yang pojok belakang. Dari yang pas di belakang ini, kita nemuin makanan yang ibaratnya set food, Cing. Waktu itu kejadiannya, kita menu pertama cobain mie ayam, sama waktu itu saya pesennya jus strawberry. Mie ayamnya sebenarnya dibilang set food banget juga enggak, masih termakan lah. Cuman mie-nya aja agak lodoh gitu loh, Cing. Agak putus-putus kok gitu, gampang putus. Cuman udahlah masih normal rasanya, masih termakan lah, oke lah kita makan mie ayamnya. Nah waktu itu saya udah mulai punya perasaan gak enak nyobain jus strawberry. Jus strawberry rasanya tuh kayak ini, Cing, kayak daging sapi tapi yang malah buah yang nggak enak. Jadi nggak harus diapa-apain. Iya, jadi kayaknya gini. Kayaknya dia nyimpen si daging sama si buah itu di tempat jadi satu. Iya. Bau daging beku, Cing. Bau kikil. Kayak bau makan begitu. Kayak apaan nih? Tapi di video tuh masih nggak saya sampein. Cuman gue kayaknya kurang suka deh sama jus strawberry-nya. Cuma bilang gitu doang, Cing. Akhirnya sampai waktu itu saya baru minum dikit, saya beli Coca-Cola, Cing, waktu itu. Karena ada Coca-Cola, gue minum Coca-Cola aja lah. Coca-Cola bau juga? Enggak, masih. Coca-Cola mantap. Waktu itu akhirnya kita ngiter lagi. Udah lah, cukup kita ngiter. Nah, jadi waktu itu posisinya dia kayak Pujasera. Banyak, yang dagang banyak. Kita makan apa lagi nih? Sama dia nih berdua. Udahlah, makan sate. Nah, saya pesennya sate, dia pesennya somai. Somainya berlendir, Cing. Somai berlendir, dan baru pertama kali makan somai ada baksonya, Cing. Kan emang ada somai bakso? Emang ada ya somai? Enggak, somai di bakso. Dalamnya? Enggak, bakso ditaruh di saus kacangin. Bakso yang instan gitu tuh. Oh, bakso bener, iya. Bakso beneran. Dimasukin, dikasih bumbu kacang barengan sama somainya. Nah, abis itu dia juga nyobain, wah somainya berlendir, gak fresh. Lama juga itu berarti. Nah, abis itu kalau sate lebih ke kering. Jadi terlalu gosong, terlalu lama. Wah, kering banget nih. Lo well done kali mintanya. Very well done ya. Welcome. Iya. Kayak keset pakai teksturnya. Waktu itu pas udah nyobain, wah kering banget. Nah dia bilang, wah ini somainya nggak fresh bilangnya. Nah kita kasih penjelasan. Karena waktu itu kan juga kondisinya pandemi baru agak-agak mereda. Jadi tempat wisata baru dibuka. Kita kasih penjelasan. Wah karena ini pandemi kali ya waktu itu. Jadi banyak barang-barang yang gak laku akhirnya disimpan. Kita kasih penjelasan, ya udah makanya kalian datang dong ke tempat wisata ini, bantu makan di sini gitu-gitu. Ternyata gak lama setelah itu saya dihubungin sama salah satu anaknya penjual di sana yang somainya di review sama teman saya. Ini yang dapat basi dia soalnya, Cing. Gara-gara dia nih video saya di take down. Waktu itu dia dihubungin via DM sama via email. Wah, dihubungin berkali-kali lah. Akhirnya ya udah, waktu itu kan videonya kalau nggak salah viewsnya tuh belum ada sehari, Ci, udah mau 100.000, udah 98 sekian. Akhirnya saya take down, tapi saya bilang ya udah video saya take down, tapi mohon ke depan. Dia ngakuin, jadi katanya dia udah dapat teguran dari si pihak pengelola tempat wisatanya. Dan juga dia dapat teguran dari teman-teman sekantinnya itu, Cing. Katanya gimana sih lu? Intinya gitu, nggak tahu ditegurnya gimana. Cuman katanya saya udah dapat teguran nih, dan malu juga sama pedagang-pedagang lain, udah ditegur juga. Kita janji nggak bakal ngulangin lagi. Dia bilang, tapi mohon dong di take down videonya. Ya udah, akhirnya saya balas, oke, video saya take down, tapi tolong untuk kedepannya tolong sajiin makan yang fresh karena berbahaya buat konsumen. Akhirnya dia bilang udah gitu, udah saya take down. Videonya saya private, masih ada tapi saya private. Ya karena kalau di situ kayak modelnya Pujasera atau food court gitu, terus satu nggak enak, yang lain juga bisa kena imbas. Jadi imbas, iya. Food court itu nggak enak gitu. Akhirnya udah saya take down videonya, udah, makanya udah nggak ada lagi. Iya. Tapi kalau yang menurut lo honest review itu apa sih? Kemarin yang rame-rame itu tuh, maksudnya lo setuju gak sih? Kalau yang nggak enak lo bilang nggak enak, atau gimana sih caranya? Kalau gue sih biasanya lebih kayak gini, Cing. Kalau di channel gue tuh gue selalu disclaim dulu. Makanya gue selalu kasih disclaimer biasanya di deskripsi atau di awal video.
Kalau misalnya review ini tuh dari review konsumen awam, Cing. Yeah. Kita bukan expert, ini berdasarkan sudut pandang pribadi. Jadi silakan cobain sendiri. Selalu bilang gitu. Nah, di video juga bilang ini review selera pribadi, cobain sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya kalau di set food, Cing, emang saya lebih belak-belakan karena kan nggak sebut brand, udah bodo amat, nggak ada yang, saya nggak ngerasa kayak nggak ngerugiin siapa-siapa toh. Bahkan penjual-penjualnya masih pada buka, Cing. Iya. Udah ceplos-ceplosnya. Nah, tapi biasanya saya ngasih penyesuaian, Cing. Ketika yang di reviewnya UMKM, misalnya saya ngelihat ternyata nih UMKM dan dia kelihatannya bukan yang di backing perusahaan ya, Cing ya. Bener-bener orang yang hidup dari situ. Ternyata saya cobain enak, saya nggak akan tayangin, Cing. Kalau nggak enak? Kalau nggak enak saya nggak tayangin. Saya nggak akan tayangin. Saya kalau UMKM tuh masih kasihan. Biasanya kalau saya honest review sampai bilang kayak, wah ini apa nih kok ininya kok gini. Itu biasanya saya udah tahu, udah research bahwa ini sebenarnya bukan misalnya ada artis lah bikin usaha. Sebenarnya bukan lu yang buka usaha ini, tapi ada pengusaha lain yang udah besar di belakang lu. Makanya saya berani honest review misalnya, oh ini kurang ini. Karena mereka tuh lebih, biasanya kalau yang besar-besar, Cing, pertama ya udah bisnisnya udah gede, ya kan. Abis itu biasanya mereka kalau menanggapi honest review tuh juga lebih bijak. Karena udah ada tim PR-nya gitu kan. Biasanya mereka ngubungin minta maaf, justru kita akan improve lebih baik. Kita sebagai gantinya nih kita pengen kasih yang lebih baik lagi nih yang udah kita improve buat Mas Hanif, biasanya kayak gitu. Cuman kalau UMKM, Cing, sampai nggak enak, kita nggak akan tayangin, Cing. Kasihan sih emang. Kalau UMKM jatuhnya kasihan saya. Iya. Nah, tetap, makanya kan kadang-kadang emang gara-gara konten set food juga, brandingan saya itu seolah-olah kayak, wah lu pengurusak UMKM lu. Enggak, kalau misalnya lagi review on the spot, kita utamain, biasanya emang carinya yang udah kita pastiin enak dulu, Cing. Kalau misalnya di tengah jalan kita cobain ternyata kita nggak cocok, kita bilang kita nggak mau tayangin nih. Udah kita nggak usah tayangin deh ini. Tapi kalau lo ke tempat, lo minta izin dulu bikin ini? Minta izin. Kita datang, kita izinnya sih sebenarnya lebih santai aja, Cing. Biasanya kan ada yang biasanya kalau penjual-penjual gitu suka kaget kalau kita minta izinnya terlalu formal. Misalnya kayak, halo ini kita dari ini, kita mau izin syuting gini. Biasanya mereka kaget, Cing. Waduh, kita harus siapin apa gitu kan, suka kayak gitu. Biasanya kita datang, biasanya mesen dulu, Cing. Mbak mau makan sini, pesen ini nih. Izin di konten ini buat konten pribadi aja nih. Izin konten ini. Oh iya nggak apa-apa Mas, ya kayak gitu. Udah Pak. Jadi saya nggak pernah ngedirect. Pak bentar Pak penjualnya Pak, bentar Pak. Misalnya kayak, Bapak sebelah sini Pak, nggak saya direct. Udah Bapak masak aja, saya nggak mau ganggu. Udah saya numpang videoin aja. Jadi tetap izin. Kalau misalnya udah pesen ternyata nggak diizinin, ya itu saya udah makan aja di situ udah. Jadi kita makan aja nggak usah kontenin. Iya. Ada juga ya kayak gitu. Pernah waktu awal nge-YouTube, tapi kondisinya belum mesen, tapi izin dulu. Datang izin. Waktu itu sendiri sih, saya belum ada tim kan. Datang sendiri. Restorannya ada di daerah dekat Ramayana, Cing. Ramayana sini? Iya, tapi jangan disebut lah ya. Jadi waktu itu coba datang ke sana. Biasa bilangnya mau beli. Mas, saya mau beli di sini, mau makan di sini. Tapi izin ya, saya videoin buat YouTube pribadi aja. Nah, waktu itu ketemu pelayannya. Bentar, saya panggil kokonya dulu deh. Keluar. Saya diinterogasi, Cing. Mending kalau misalnya nggak boleh aja, nggak masalah, saya langsung cabut, Cing, pasti, Cing. Saya nggak akan maksa ngejelasin ini. Interogasi kayak gini. Kenapa dari sekian banyak restoran harus saya yang kamu datangin? Kenapa gini-gini? Ditanya-tanya kayak gitu, Cing. Ya saya bilang waktu itu, Cing. Ya karena restoran Bapak ini saya cek komen-komennya bagus-bagus, Pak. Makanya saya pengen cobain, terus pengen rekomendasiin juga ke penonton. Duh nggak usah restoran lain aja, udah sana digituin saya, Cing. Udah cabut saya. Pernah kayak gitu juga. Ya cabut. Kalau nggak boleh mas saya udah nggak boleh. Kalau nggak boleh. Ya. Yang di sekitaran Pasar Minggu lo udah semua yang makanan-makanan? Oh nggak. Kalau dibilang udah semua belum lah, Cing. Masih banyak yang belum dieksplor. Kayaknya masih banyak yang enak-enak juga. Tapi yang kalau hitsnya sih harusnya udah sih. Kayak yang enak tuh ini, Cing. Warung Betawi Haji Muhayyar, pasti tahu nggak, Cing? Tapi bukan Pasar Minggu sih dia jatuhnya. Yang deket ini tempat bulu tangkis tuh. Iya, samping sini. Itu Jalan Marga Satwa situ. Yang ramai banget. Mangga Besar ke arah ini. Iya, betul. Ke arah Ragunan. Iya. Yang hijau itu tulisannya. Iya, itu ramai. Enak ya itu ya? Belum pernah nyobain, Cing? Belum pernah ya, Man? Agak pricey sih sekarang, cuman enak, Cing. Sambelnya dia tuh beda dari yang lain. Yang di situ, Man, yang ke arah Ragunan sering kita lewat kalau kita ngapain tuh. Makan Betawi ya? Iya. Kita malah depannya yang pernah. Yang di seberangnya. Seberangnya soto apa ya? Seberangnya itu soto juga loh, enak-enak juga tuh. Itu enak ya? Enak. Buka pagi?
Buka dari pagi tuh dia kalau nggak salah jam 7 udah buka deh. 7 jam 8-an tuh udah buka. Jadi dia tuh jual pecak gitu-gitu cuy. Pecak. Nah cuman dia punya sambal tuh kalau makan di tempat ya. Itu dia punya sambal tuh udah disediain di meja. Kita ambil aja tuh bebas. Sambelnya dia tuh enak cing. Sampai saya bingung nih nggak pernah nyoba. Ibaratnya gini cing. Kalau nyobain sambal dia saya merem tuh tahu ini orang sambal orang ini nih. Beda sendiri. Ya? Enak. Jadi dia tuh kan kalau biasanya kalau orang sambal tuh kan udah halus gitu ya. Dia kayak diulek kasar. Jadi masih ada cabai-cabainya tuh masih berasa gitu loh. Tekstur cabainya tuh. Enak tuh cing. Nggak tahu pakai apa dia tuh. Bahan saya enak bener tuh. Kalau ini kan banyak franchise juga tuh. Nasi uduk Kebon Sirih. Kebon Sirih pernah juga, itu enak juga cing. Tapi lu yang mana tuh? Kan banyak tuh. Gue lupa cing, waktu itu pernah gue gofoodin sih waktu itu. Cuman waktu itu pas makan Kebon Sirih tuh waktu lagi nginep di ini Hotel Borobudur. Terus malam-malam lapar gojekin itu deket daerah-daerah situ lah. Daerah-daerah situ Kebon Sirihnya. Iya. Sekarang banyak juga tuh franchise-nya tuh di Kebon Sirih gitu. Iya. Tapi lo memang pada dasarnya doyan semua makanan atau ada yang gak lo doyan? Ya, kalau nggak doyan tuh lebih ke yang makanan-makanan luar yang kayak tau nggak yang natto gitu cing. Natto, terus yang stinky tofu itu kan kayak orang kan ada tuh yang suka natto, kalau saya nggak suka. Yang pahit-pahit itu? Yang kayak kacang berlendir itu fermentasi. Iya. Nah itu yang kalau makanan Indonesia mostly suka cing. Kayak hampir semuanya saya demen. Makanan Aceh? Wah waktu itu saya ke Aceh kalap makan banyak tuh. Dia kan tajam tuh ininya. Ya, Aceh, itu. Medan. Itu yang saya cari, cing. Tajam rempahnya. Emang saya lidahnya udah terdidik dari kecil. Karena lo Palembang kesini ya. Iya, jadi orang tua tuh kalau masak selalu tajam. Makanya itu saya demen. Kalau nggak tajam malah kurang demen. Iya. Kalau bakso aja demen yang keruh, cing. Makanya saya, cing tahu ini nggak? Bakso yang di rawa bambu. Apa? Candi Kayu. Iya, Jalan D. Iya, Candi Kayu tuh. Candi Kayu. Itu kan kuahnya kaldu banget, kenceng. Nah itu saya demennya bakso-bakso begitu. Samrat. Nah, yang tipenya kayak gitu-gitu saya demen tuh. Itu seneng berarti dong. Titoti pernah lo? Ya, langganan juga. Iya, harusnya seneng ya kalau yang kuahnya tuh. Iya. Apa ya namanya? Medok lah istilahnya. Nah, istilahnya medok. Kalau bumbu tuh pokoknya mesti medok. Makanya waktu kan pernah dapat undangan cing ke Aceh waktu itu. Nge-vlog di sana. Wah, itu demen banget mie Acehnya, enak. Makanan-makanan itu serba medok. Wah, demen banget nih pokoknya. Iya. Makanya mesti medok dulu. Nah, enaknya kalau yang Sumatera tuh medok nggak bikin pusing, kan ada loh yang medok bikin pusing karena terlalu banyak mecin gitu banyak mecin, iya. Nah kalau yang Sumatera itu kan memang dia main rempah-rempahnya gitu ya. Lebih enak. Jadi nasi kapau lo pernah nggak? Pernah, nasi kapau. Di mana Senen? Nggak? Senen juga pernah. Senen pernah. Waktu itu ada tuh yang paling rame saya lupa, Bare Solo apa ya? Bare Solo ya. Kalau nggak salah. Beras Solo tuh artinya. Nah itu Senen. Di Senen. Namanya Bare Solo. Iya, jadi dia paling rame sendiri itu. Ya ada sih beberapa yang rame, dia salah satu yang rame gitu. Yang paling rame lah, dia ada dua tempat, sisanya kan agak sepi tuh. Iya. Saya makan di situ. Saya mikirnya gini, vlog pertama jangan zong lah. Takutnya milih yang sepi zong, takutnya udah kita cari yang banyak orang makan, tadinya enak nih. Dan akhirnya cobain tuh yang Bare Solo gitu, enak sih. Karena kalau kapau atau makanan-makanan inilah, makanan Sumatera itu kalau menurut gua harus berada di benar-benar di antara nih. Kayak yang lo bilang bau kambing tuh kan. Sebenarnya paling enak tuh bau kambing yang berasa tapi di sininya tuh tajam gitu ya. Itu kan susah ya makanan Padang juga gitu tuh. Harus tajam tapi bau bahannya tuh udah hilang. Iya, benar. Bahan dagingnya kah, ayamnya kah, baunya udah hilang tapi cita rasanya tuh ada. Iya. Enak banget itu. Di sini ada tapi namanya doang nasi kapau ya. Tapi tidak terlalu kapau banget. Tapi enak gitu. Lo pernah nggak? Yang di pertigaan depan mana yang persis? Gue tahu cing. Sabana Kapau. Ya gue tahu. Sabana Kapau. Gue belum pernah makan tapi gue tahu tempatnya. Yang apa namanya deket lampu merah ya? Betul di situ. Iya. Gue tahu tuh. Enggak terlalu kapau banget sih. Tapi beda sama apa namanya masakan Padang lainnya. Tapi itu enak juga. Ya gue kan liat vlog lu di sini cing. Gue nontonin. Enak ya di situ tuh. Nontonin tuh. Iya. Tapi kalau restoran Padang, yang mana yang lo paling senang? Yang bermerek ya? Yang bermerek. Pagi sore, sederhana. Pagi sore enak, sederhana enak. Tapi yang jadi langganan gue saat ini ya cing ya. Kalau misalnya gue ada olahraga, ada ulang tahun, atau misalnya bingung nih, mau makan apa nih? Ada acara mendadak mau makan apa? Pasti larinya ke sana. Padang Merdeka. Yang di Cipete, deket Fogo, satu tempat sama Fogo. Tahu nggak cing? Sederetan sama pagi sore juga dong ya? Benar, dekat sama pagi sore seberangnya kalau nggak salah. Betul. Nah itu depan dia nyatu, ada Fogo,
dia paling depan Padang Merdeka. Itu yang terkenal kan rendangnya katanya. Rendangnya enak, sama dia ada beberapa menu yang di tempat lain itu nggak disajikan, kayak di Sederhana itu nggak ada, kayak ayam tuturuga itu yang kayak pakai bumbu kuning gitu tuh tajam bumbunya. Nah sama yang enak tuh tempatnya yang nggak Padang. Kalau restoran Padang kan ciri khasnya dia lebih dibuat sederhana gitu Cing. Mejanya segala macam gitu kan. Kalau dia emang konsepnya resto yang nyaman, jadi lebih fancy lah gitu. Lebih fancy, tapi harganya saya bilang itu nggak mahal buat restoran sekelas kayak gitu. Waktu itu saya makan rame-rame aja berdelapan tuh, itu sejutaan Cing. Murah dong berarti. Iya buat daerah sana, restoran nyaman sejutaan doang. 100 ribuan satu orang man. Iya jadi itu orang sekarang makan Padang yang kayak gitu satu menu aja gocap kali. Iya belum minum. Itu hitungannya murah di sana. Iya. Buat apa fasilitas yang dikasih, makanannya, pelayanannya. Saya itu makanya jadi langganan. Kalau ada acara pasti lari udah Padang Merdeka. Nah kalau mau makan Surya pernah belum? Belum makan Surya? Itu Padang yang legend lah dulu tuh. Cuma dia kalah sama franchise Sederhana segala macam. Waktu gua kecil tuh ada restoran Surya, restoran Beringin sekarang juga masih ada. Surya itu tinggal satu di Ben Hill. Oh yang sebelahnya ini Bopet Mini bukan sih? Iya. Iya kan? Dekat Salon Laris lah depan itu. Dekat-dekat Bopet Mini. Kayaknya pernah tapi sekarang ini nggak yang banyak tukang makanan kalau sore. Iya. Di situ. Kayaknya lupa pernah makan apa enggak. Cuma belakangan ini sih tahun-tahun ini nggak pernah makan di sana. Cuman dulu mungkin kalau misalnya pernah diajak di sana tapi nggak ngeh. Maksudnya itu rumah makan Surya atau gimana? Mungkin pernah tapi kayaknya sih belum sih. Pagi sore udah? Pagi sore mah udah sih. Simpang Raya? Simpang Raya udah. Simpang Raya juga ada. Payakumbuh. Kalau dibanding yang saya biasa coba masih ya enak, tapi kalau dibanding yang kayak udah pernah dicobain masih selera ya. Selera sih. Selera lah. Karena memang walaupun sama-sama restoran Padang rumah kayak Sederhana sama Pagi Sore beda jauh rasanya. Iya. Kalau Pagi Sore itu, kalau menurut gue itu adalah makanan Padang rumahan. Rasanya bukan makanan Padang restoran. Iya. Kalau Sederhana, Surya itu makan Padang restoran. Iya. Bumbunya itu bumbu restoran. Tapi Pagi Sore juga mahal juga sih. Itu ayam popnya aja beda loh. Sederhana sama Pagi Sore. Kalau Pagi Sore dia lebih kayak ada kuah. Kuah kayak apa? Krim-krimnya gitu ya. Iya. Ya kan kalau misalnya si Sederhana kan yang kering, yang cuma ditaruh dicelup sebentar ke minyak kelapa ya kalau nggak salah. Iya. Padahal lebih berkuah deh kalau nggak salah tuh. Iya. Beda deh. Kalau makanan Jawa, apa yang lo suka? Makanan Jawa, sate lah. Sate? Kayak rawon, gitu-gituan tuh? Gue makan Cing. Bisa habis, tapi nggak yang favorit banget, yang gue sampai nyari. Kayak gue pengen buat makan ini deh hari ini, enggak. Tapi kalau sate iya Cing. Iya. Sate Solo. Sate Padang doyan? Wah doyan. Di mana? Dekat sini udah pernah ada yang lo beli belum? Dekat sini ada tapi saya nggak pernah maksudnya nggak pernah tahu brandnya apa gitu. Maksudnya kayak beli misalnya ini lagi depan apa namanya Indomaret, Balai Rakyat kan banyak jualan juga tuh. Ya udah beli sate Padang tapi nggak itu namanya apa. Cuman kalau yang enak Cing di Depok namanya BDI Berkat 2000. Itu tempatnya kecil banget Cing, deket pokoknya ruko-ruko deket yang ada udah deket Pocin. Nah situ ada kecil BDI, bukanya sore. Wah dia warnanya merah Cing bumbunya. Waduh. Terus dia kalau nabur bawang goreng itu udah kayak segepok gitu. Wih mantep itu. BDI itu enak banget. Jadinya. Itu enak banget itu. Ajo Ramon di sini ada. Oh iya Ajo Ramon tuh di Pejaten juga ada tuh. Iya. Ajo Ramon high class lah kalau untuk sate ya. Harganya juga lumayan. Soto Padang pernah nggak lo? Soto Padang belum malah. Nah cobain Mang Kuto, enak banget. Di mana Cing? Di Kebayoran Baru ada, di Radio Dalam ada, di Juanda ada, di Pintu Air, di Kelapa Gading ada. Nah, kita cobain. Enak, tapi memang pricey harganya. Tapi kalau lo udah nyobain soto Padang itu, kayaknya lo soto Padang yang lain nggak. Tapi biasanya soto Padang buka pagi kan ya? Dia buka jam 10 sampai jam malam lah. Oh, sampai malam. Dan dia satu dapurnya semuanya di yang di Pasar Baru, jadi di drop sama dia gitu. Rasanya jadi pasti sama. Sama soto Padang Haji Mang Kuto. Lumayan dapat rekomendasi. Mantep Pak. Ya seginian doang mangkok kecilan gitu tuh. Iya. Lo udah pada pernah kan? Sering kan? Ya. Satu mah kurang. Emang seru beli terus kalau udah sampai sana. Iya, enak banget. Kayak makan gultik. Iya. Kurang nih beli lagi. Kurang emang.
memang porsi kurang sama dia gitu. Emang porsi kurang. Iya. Aduh. Nah sekarang banyak yang bilang YouTube lagi pada turun. Beberapa orang yang ketemu gue tanyain yang dulu udah bikin YouTube sekarang bilang YouTube lagi turun. Lo juga ngerasain? Gak tahu sih Cing. Justru gue ngerasa tahun-tahun ini tuh lagi stabil aja kalau gue Cing. Ngerasainnya sih kayak ya masih aman lah kalau gue. Masih aman-aman aja ya? Masih stabil aja grafiknya. Mungkin ada beberapa kayak video yang dia mungkin gak sekencang biasanya. Misalnya kita upload nih, wah kok speed view-nya itu gak secepat sebelumnya. Misalnya kayak dulu 2 jam bisa 30.000, 40.000 gitu kan. Sekarang tapi ujung-ujungnya jumlah views-nya sama, cuman gak cepet aja di awalnya. Dihitung seminggu ya sama segitu juga. Iya, ujung-ujungnya di 100 ribuan. Oh iya. Kalau kuliner mungkin stabil ya, mungkin ada yang konten-konten genre lain juga lagi turun mungkin ada ya. Karena kalau kuliner kan sebenarnya evergreen, maksudnya dia lebih orang sampai kapanpun kuliner ya ditonton, nggak ada matinya gitu kan. Kalau kuliner, cuman kalau misalnya konten-konten lain kan ada yang orang bikin konten musiman. Lagi tren apa dia bikin, kalau trennya udah turun ya dia ikut turun, dia harus bikin tren, harus ngikutin tren baru. Prank misalnya ya. Prank udah turun banget lah sekarang ya. Game misalnya lagi hype-nya game apa nih? Game sekarang masih naik ya sih? Game masih beberapa yang naik ya game ya. Game beberapa masih naik sih, Cing. Cuman ada juga kan yang kayak misalnya gini, Cing. Wah, di zaman gua nih lagi hype sekarang misalnya anggap aja misalnya main PUBG lah, lagi hype. Ternyata kan namanya orang ya tumbuh, Cing. Kadang-kadang kayak gua nih udah mulai jarang main game. Ya mungkin yang seusia gua saat itu lagi main-mainnya, sekarang udah nggak main lagi. Tapi misalnya si YouTuber masih konsisten main PUBG, mungkin penontonnya turun. Karena generasinya udah geser. Udah berpindah ya. Iya. Kayak radio lah YouTube ini sebenarnya. Radio itu pendengarnya berpindah ke radio lain. Iya. Radio yang itu nambah pendengarnya dari usia-usia yang baru di situ. Iya. Sebenarnya lo kalau nonton YouTube selain lo lihat yang ininya belajar sinematografi. Apalagi yang lo tonton? Gue sebenarnya lebih ke channel horor, Cing. Gue demen banget channel horor. Sini dong RJ5. RJ5 ya. Sini rumahnya. Di mana, Cing? Di kompleks ini juga. Wah. Fajar. Iya Fajar, gue suka nontonin dia. Nih yang gue tonton RJ5. Pokoknya gue tuh style video itu buat pengantar tidur, Cing. Oke. Gue tuh kalau tidur mesti dengerin podcast horor. Gue demen buat horor, Cing, sumpah. Dulu gue sebenarnya sebelum bikin kuliner, ini cerita sedikit deh, Cing. Sebelumnya dulu sebelum bikin kuliner pengen bikin channel penelusuran gitu. Wow. Gue demen banget tuh, pengen gitu ngerasain datang ke rumah tua, setannya gimana nih, pengen banget dari dulu. Cuman partnernya nggak pernah ada. Kayak bikin aja sambil makan di situ ya. Pernah tuh sekali review makanan di tempat penelusuran. Pernah bikin. Waktu itu di yang ini bangunan bekas pengabdi setan. Itu juga siang-siang. Itu juga nggak boleh lama-lama mas satpamnya. Cuman buat beberapa scene aja sih. Waktu itu pernah tuh nyobain tapi siang-siang. Pengen banget tuh karena demen horor, Cing. Jadi kalau sebelum tidur nih dengerin aja tuh, wah cari nih set apa yang ceritanya yang viewsnya paling gede kan biasanya paling serem lah. Dengerin deh sambil tidur. Itu RJ5. Terus ada juga Lentera Malam. Lentera Malam ya. Itu nontonin juga. Sama itu tuh yang baru-baru, Cing, yang saya lagi demen nonton tuh. Yang negorin orang lawan arah, tau gak, Cing? Keluar gak di home? Minta digampar. Bukan, yang baru lagi Lauren Hutagalung. Terus lagi demenin tuh, lagi nontonin itu tuh. Iya, orang lawan arah. Yang balik arah dicegatin. Iya, kan pernah ini juga tuh dia syuting di depan ini, Cing. Koperasi itu Sejati Mulia sini. Iya. Ini pernah. Itu banyak itu emang itu. Badannya gede juga. Iya, itu tuh. Iya enak ya, berani jadi ya. Seru aja nonton orang gitu. Apalagi kalau ribut, Cing. Kan Indonesia tuh nonton orang ribut. Wah, berantem nih, ayo seru nih. Iya. Ya itu, Cing. Konten-konten ngobrol dia lo baru pertama kali konten ngobrol. Kalau datang konten ngobrol baru pertama kali. Pernah waktu itu sama Bang Radit. Cuman nama Bang Radit waktu itu kan ngobrol tapi sebenarnya dia kontennya tuh konten perang makanan kan, review makanan tapi diselipin ngobrolan. Cuman kalau untuk yang ngobrol gini nih baru pertama kali nih, Cing. Oke, agak deg-deg ser. Iya. Lo tayang berapa kali sih seminggu? Ngejarnya kalau untuk konten yang utama ya, Cing ya. Yang konten utama ngejarnya seminggu 3 kali, Cing. Seminggu 3 kali? Sebisa mungkin seminggu 3 kali. Kalaupun nggak sempet, minimal banget 2 kali, Cing. Dan itu selalu gue selipin shorts. Misalnya hari ini upload konten format yang biasa.
besoknya short. Shortnya diambil dari konten yang biasa? Atau lu bikin khusus short? Ada dua. Ada yang diambil dari konten biasa, ada yang khusus bikin shorts. Jadi bikin dua. Jadi misalnya, wah konten yang ini menarik nih buat short juga dari konten biasa. Kita bikin shortsnya. Abis itu ada juga yang konten gini, Cing. Misalnya saya review nih, contohnya nasi goreng Bang Jenggot. Iya. Kalau misalnya kita buat satu konten, kayaknya itu kalau misalnya kita kan AdSense yang bisa pasang iklan banyak kan kalau minimal 8 menit, Cing. Iya. Kayaknya kalau misalnya saya review itu, sementara reviewnya cuma nasi goreng, kalau mau ngejar 8 menit tuh terlalu bertele-tele, Cing. Iya. Itu kayaknya wah terlalu banyak tele-telenya atau ntar jadi scene makannya dilamain lah atau apa. Makanya kita buat versi short saja deh. Jadi untuk menu-menu yang kiranya ini kayaknya kalau dijadiin konten biasa cepet ya, terlalu cepet. Udah dibikin aja shortsnya. Atau ada juga konten yang gini, kalau dibikin di konten biasa, ini kayaknya nggak akan nggak menarik. Akhirnya dibuat shorts aja. Jadi kalau pasarnya penonton saya nih, Cing, itu makanan manis kurang laku, Cing. Makanan manis? Makanan manis kurang laku. Pedes lumayan, sebenarnya lebih bukan pedes kalau di channel saya lakunya, Cing ya. Itu makanan yang murah tapi banyak. Murah tapi enak. Habis itu sama pasar penontonnya, Cing ya. Justru mereka pengen lihat makanan yang mahal tapi yang gini, makanan yang mereka bisa beli di pinggir jalan tapi ternyata harganya mahal. Yeah. Contoh misalnya, saya review nasi goreng atau saya review bubur tapi saya beli dari restoran. Saya order dari misalnya dari ojek online atau saya datang ke restoran dan itu harganya 60.000. Penonton saya tuh pengen lihat kayak gimana sih bubur ayam yang biasa gue beli di tempat pinggir jalan, ternyata 60.000. Pengen lihat dapetnya kayak apa, itu yang rame itu, Cing. Ya sama salah satunya set food itu. Set food juga rame? Rame, alhamdulillah, Cing, itu rame itu juga. Di antara 3 kali dalam seminggu selalu ada set food? Nggak selalu, tapi biasanya seminggu sih sekali. Cuman kayak minggu ini nih kita nggak ada set food dulu nih. Lebih ke konten rekomendasi aja. Jadi tapi setidaknya kalau nggak seminggu sekali, ya 2 minggu sekali tuh pasti ada. Iya. Oke, terima kasih Hanif. Iya. Sudah ngobrol-ngobrol, nggak berasa sejaman juga lewat ini. Udah sejam. Lebih malah ya. Oh iya loh. Gak nyadar. Makasih. Ya, thank you sehat juga, terus, mudah-mudahan. Ya, sukses juga. Berkah terus banyak manfaatnya kontennya buat UMKM terutama ya. Ya, karena amin. kemarin baru rame-rame, kasihan niatinnya agak tega-tega juga sih niatinnya kayak begitu ya. Mudah-mudahan bisa bantu UMKM yang mau tumbuh. Terima kasih. Amin. Thank you sekali banget. lagi. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.